Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Bapak Ibu sekalian di channel kami, yaitu channel Masalah. Pertama, kita mari bersama-sama mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kita sekalian telah diberi sehat, diberi nikmat, diberi kekuatan untuk melaksanakan tugas kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, di sini saya mendapatkan satu request, yaitu dari seseorang, yaitu ingin mengatakan, apakah Bapak punya pengalaman untuk seseorang menjadi kepala desa atau lurah? Nah, ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ada suatu pertanyaan yang mengatakan, apa yang telah kita sumbangkan terhadap bangsa dan negara? Nah, sekarang Bapak Ibu mengatakan ingin jadi seorang kepala desa. Paling tidak, pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang telah kita sumbangkan terhadap desa dan masyarakat kita? Nah, untuk itu kepada Bapak dan Ibu sekalian, atau kepada Bapak yang menanyakan hal ini, kita perlu bersama-sama, yaitu utamanya Bapak, musyawarah dengan Ibu, apakah menyetujui seandainya aku mencalonkan kepala desa. Kalau memang sudah sarujuk, kita sudah sepakat antara keluarga, ayo kita bersama-sama berjuang. Perjuangan yang pertama yaitu Bapak harus mempunyai ikatan kekeluargaan terhadap masyarakat. Karena apa? Orang dulu mengatakan kita baik terhadap orang lain, kita supel terhadap orang lain, tapi belum tentu orang itu baik kepada kita, baik lahir maupun batin. Ini kita harus bisa mempunyai ikatan kebaikan kita, yaitu kebaikan lahir dan kebaikan batin. Ini yang paling penting. Untuk itu, kalau sudah sepakat Bapak dengan Ibu menjalin hubungan antara lahir dan batin, maka ini pengalaman saya kasih jalan. Yang pertama, Bapak mencatat di dalam desa itu ada berapa RT. Umpamanya saja, contohnya ada 25 RT. Paling tidak Bapak harus keliling tiap-tiap RT menanyakan nomor HP. Ini yang pertama. Kalau sudah dicatat, kalau sudah dikonsep, di situ nomor HP RT 1 sampai dengan RT 25 dan selanjutnya, itu Bapak katakan pada Pak RT, tolong sewaktu-waktu ada orang meninggal hubungi saya. Nah, kalau sudah seperti itu, paling tidak Bapak melayat, bahasa Jawanya ngelayat. Nah, dan tanyakan kepada Pak RT, umpamanya Anda pada saat dikebumikan, pada saat penguburan, Anda tidak bisa datang. Tapi tanyakan, jam berapa tahlil? Biasanya di alam pedesaan itu, hal seperti itu sudah menjadi biasa. Jadi nanti kalau Bapak tanyakan, tahlil ba'do maghrib, tahlil ba'do isya. Nah, hal seperti ini paling tidak Bapak dan Ibu nyelawat anjang sana ke rumah itu dengan membawakan biasa, baik itu berupa minuman, berupa beras, berupa gula, berupa yang lainnya. Karena di dalam sesuatu itu, sesuatu perhubungan, sesuatu pergaulan sosial, tanpa kita menaruh embel-embel, katakanlah itu tali asih,
kemungkinan kecil untuk ke sana agak sulit. Nah, kalau ibu dan bapak sudah seperti itu, sudah dipersiapkan, katakanlah umpamanya saja tahlil waktu maghrib. Sebelum maghrib, bapak dengan ibu hadir ke rumah orang yang berduka tadi, yang mempunyai keluarga meninggal. Nah, paling tidak sebelum maghrib, bapak jagongan dengan tuan rumahnya, ibu jagongan dengan ibu yang ada di dapur. Biasanya hal-hal seperti ini terjadi di lingkungan kita. Paling tidak ibu masak-masak apa yang akan disuguhkan kepada para jamiah tahlil, para takziyin. Nah, itu ibu paling tidak membantu, baik itu ngadai, baik itu menghitung jumlah berapa yang hadir biasanya. Nah, ini yang perlu ibu membangun komunikasi, membangun kekeluargaan antara orang perempuan dengan orang perempuan. Nah, begitu juga bapak yang ada di depan, istilahnya jagongan dengan tuan rumah. Nah, ini biasanya orang itu kalau baru kenal, baru ketemu, ini agak sulit apa yang kita bicarakan. Nah, di dalam hal ini perlu hidup penuh dengan sandiwara, penuh dengan intrik, penuh dengan teori. Nah, hal ini paling tidak bapak memancing bapak yang Anda ajak ngomong, Anda ajak bicara, yaitu tuan rumahnya. Terutama bapak harus bisa menggali apa hobi daripada orang ini. Nah, jadi di lingkungan itu bapak paling tidak melihat, oh, orang ini kok banyak burungnya, berarti orang ini hobinya memelihara burung. Nah, bapak tanyakan, burung ini burung apa, lo cara pemeliharaannya bagaimana. Walaupun bapak sendiri tidak senang terhadap burung, tapi bapak harus menanyakan masalah itu. Karena apa? Di dalam kunci kehidupan, kalau kita berbicara dengan orang lain, lalu orang itu kita ketahui hobinya apa, maka di dalam pembicaraan kita yang pertama, di situ akan nyambung. Karena hobinya dia. Nah, bapak tinggal mengikuti saja. Lalu bapak, kalau masalah burung tidak punya ilmunya, jangan memaksa. Harus begini, harus ikuti pembicaraan daripada tuan rumah itu tadi. Begitu juga sebaliknya, kalau dia hobi dengan mobil, dengan variasinya, kalau dia hobi dengan hal-hal yang lain, maka ikuti. Ini kehidupan untuk membangun komunikasi batin. Nah, agar nantinya setelah bapak pulang dari rumah tuan rumah itu, bapak akan diketahui bahwa bapak sudah membentuk komunikasi, sudah membentuk suatu hal, yaitu baik lahir maupun batin. Nah, kalau sudah hal ini terjadi, jangan lupa, kalau ketemu di jalan, ya paling tidak kita sapa, paling tidak kita tegur. Nah, ya minimal kita saling mesem. Ini cara-cara untuk membuat trik dalam kehidupan untuk kita menjadi seorang kepala desa. Begitu juga ibu yang ada di dapur, mengikuti irama daripada tuan rumah, apa yang diberikan. Jangan sekali-kali katakanlah umpamanya cocoknya ibu pakai ayam, pakai daging, tapi di sini ternyata hanya pakai telur, pakai tahu, dan ikuti saja. Ini yang saya katakan tadi, kehidupan itu perlu bersandiwara. Nah, kalau hal ini sudah terjadi, Anda lakukan beberapa kali, beberapa tahun. Nah, RT sana, RT sini, terus semuanya, sampai semuanya. Nah, karena apa? Untuk Anda menjadi seorang kepala desa, jangan instan, jangan kontan. Umpama sekarang ada pendaftaran, sekarang langsung daftar. Tidak bisa seperti itu. Semuanya perlu perjuangan, semuanya perlu membangun komunikasi, perlu membangun gaung kalau dalam bahasa politiknya. Nanti Anda akan ditanyakan oleh lingkungan, oleh tetangga, loh, si A itu kok ngelayat ke sini, apa masih saudara? Paling tidak tuan rumahnya mengatakan bukan,
hanya karena baik, hanya karena ini, karena itu Anda ikut berbelasungkawa atas meninggalnya keluarga. Nah, itu salah satu trik, itu salah satu cara untuk membangun komunikasi agar Bapak mempunyai hubungan baik dengan orang lain, baik lahir maupun batin. Ini. Jadi itu yang perlu Anda lakukan pertama. Kalau sudah berjalan beberapa tahun, nanti tahap yang kedua akan saya videokan lagi. Dan supaya Anda ikuti masalah ini, siapa tahu keluarga Anda, paman saudara, pakde saudara, ayah saudara akan mencalonkan kepala desa. Trik-trik yang seperti ini supaya Anda sampaikan agar nantinya apa yang ia rencanakan, apa yang ia cita-citakan akan terwujud. Kiranya hanya itu untuk episode yang pertama. Episode yang kedua nanti akan saya sampaikan setelah Anda melakukan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.